يتفضل مشكورا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa belajar. Kita bisa duduk konsentrasi menyimak ilmu. Itu karena Allah yang memudahkannya bagi kita. Kita sendiri pernah merasakan seperti ikan keluar dari air. Tatkala ayat-ayat Al-Quran dibacakan, tatkala majelis ilmu sedang berlangsung, kita galau, kita nggak nyaman, kita kepingin cepat selesai. Ada perasaan itu dalam beberapa kajian mungkin. Maka hendaklah bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan bagi kita jalan menuntut ilmu. Dan semoga Allah menyempurnakan nikmatnya sehingga ilmu yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan ini untuk mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dia Esa dan kelak kepadanya kita akan kembali. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Beliau telah menyampaikan tugasnya, menunaikan amanahnya. Dan semoga kita dikumpulkan bersama beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para sahabat beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, masih bersama adab bagi mereka yang membaca Al-Quran, apalagi mereka yang menghafal Al-Quran. Bagi mereka yang ingin menambah cintanya kepada Sang Pencipta. Dan bagi mereka yang ingin cinta Tuhannya bertambah kepada mereka. Karena kita tahu cinta itu dapat bersemi. Tapi cinta itu dapat layu dan mati. Semoga dengan kita terus membaca Al-Quran dan terus memperbaiki etika kita dalam membaca Al-Quran, Allah semakin cinta kepada kita. Dan harapannya Allah memasukkan kita ke surga. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana seorang membaca Al-Quran sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Kemudian kita juga membaca tentang pembahasan mana yang lebih utama. Membaca Al-Quran dari mushaf atau dari hafalan. Dan itu sudah kita bahas. Bahwa kondisinya atau hukumnya ikut kondisi orang tersebut. Boleh jadi membaca dari mushaf lebih afdal. Dan boleh jadi membaca dari hafalan itu afdal. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum membaca Al-Quran secara berkelompok. Ini permasalahan agak detail ya. Mungkin sebagian kita beranggapan bahwasanya membaca Al-Quran dengan satu suara itu terlarang. Kecuali mungkin kalau sedang pembelajaran buat anak-anak. Tapi ternyata permasalahannya nggak seperti itu. Dan ini yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi. Semoga sekali lagi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa menjalankan yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, silakan dibaca.
qiraah bersama kelompok. Ketahuilah bahwa qiraah membaca Al-Quran yang dilakukan suatu kelompok secara bersama-sama merupakan perbuatan yang dianjurkan, berdasarkan dalil-dalil serta perbuatan para salaf dan khalaf yang jelas. Barakallahu fikum. Iya, ini membaca Al-Quran bersama-sama dengan satu suara. Umpamanya yang mungkin kita lihat orang baca tabarok ya, kadangkala mak-mak biasanya mereka kumpul bersama, lalu mereka di masjid atau di rumah ya, atau di sekolahan, mulailah membaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bareng-bareng mereka baca sampai selesai. Jadi semuanya membaca dan tidak ada yang mendengarkan. Artinya semuanya membaca. Bagaimana hukum masalah ini? Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahwasanya ini adalah perbuatan yang mustahab, dianjurkan. Kalau sudah bicara dianjurkan, berarti disyariatkan dan membutuhkan dalil. Karena kita dalam beragama itu bukan ikut perasaan, bukan ikut logika, bukan ikut kebiasaan. Tapi kita ikut apa yang diajarkan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang difahami para sahabat pada waktu itu. Maka di sini Al-Imam Nawawi ketika menyebutkan ini adalah perbuatan yang dianjurkan, beliau menyampaikan berdasarkan dalil-dalil. Maka seorang muslim ketika berbuat, jangan sampai dia berbuat kecuali dia sudah ada sandaran. Soalnya sebagian kita itu mengamalkan karena tradisi dan budaya. Dan nanti ketika disampaikan ini nggak ada dalilnya loh. Oh tapi kan baik. Oh tunggu dulu. Pasti kebaikan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau menurutmu baik belum tentu baik menurut syariat. Kadangkala engkau beranggapan itu baik karena perasaan dan karena kebiasaan. Apalagi orang itu kalau menyelisihi tradisi dan budaya berat banget buat dia. Maka di sini disebutkan berdasarkan dalil-dalil serta perbuatan para salaf dan khalaf yang saling menguatkan, yang jelas dan saling menguatkan. Tapi masalah ini ada khilaf. Sehingga Imam Nawawi nanti menyebutkan. Ternyata ada sebagian ulama yang mengingkari hal tersebut. Baik, kita lanjutkan. Apa dalilnya sekarang? Tafadhal dibaca. Terdapat riwayat sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda, "Ma min qaumin yadhkuruna Allah illa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum mengingat Allah kecuali para malaikat menyertai mereka. Rahmat meliputi mereka, ketenangan turun atas mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka pada siapa yang ada di sisinya. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Barakallahu fiik. Naam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pula dengan redaksi yang agak berbeda. Di sini disebutkan ma min qaumin. Tidaklah suatu kaum. Ini menunjukkan mereka tidak sendirian. Mereka berkelompok. Kaum yang mereka mengingat Allah Azza wa Jalla, melainkan apa yang akan terjadi disebutkan di sini ada fadilah yang akan mereka dapatkan. Malaikat Allah akan mengitari mereka. Turun tuh malaikat. Mengitari mereka.
Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah itu akan meliputi mereka. Dan mereka akan mendapatkan sakinah, kedamaian, ketentraman di majlis tersebut ya. Dan yang lebih dari itu, wa dzakarahumullah fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut mereka pada siapa yang ada di sisinya, yakni di hadapan malaikat-malaikat. Ini kaum. Ini jadikan dalil bahwasanya diperbolehkan hal itu, bahkan memiliki fadilah. Baik. Dalil yang selanjutnya. Silakan dibaca. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Ta'ala membaca Al-Quran dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali ketenangan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengitari mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada siapapun yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Daud dengan sanad sahih yang memenuhi kriteria Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat di sini mirip dengan hadis yang sebelumnya. Disebutkan majtama'a qaumun. Ini kelompok berarti. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Di sini para ulama berpendapat mereka membaca berarti membaca bersama-sama mereka. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka mengkajinya, mereka ngaji yakni membaca terus mengkajinya, saling mengajarkan di antara mereka. Setelah dibaca, mereka saling mengajarkan, mereka akan berfadilah. Fadilahnya apa? Sakinah akan turun kepada mereka, rahmat akan meliputi mereka, para malaikat mengitari mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ini juga dalil umum ya, yang menyebutkan mereka bersama-sama mengkaji dan ngaji. Sehingga ini menjadi dalil kuat bagi yang menganjurkan membaca bersama-sama. Baik, kemudian apakah memang prakteknya seperti itu? Kan ada dalil umum tentang fadilah sesuatu, tapi prakteknya gimana di masa para sahabat Nabi? Apakah benar ada di masa sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang mereka kumpul dan ngaji bareng gitu? Coba kita lanjutkan. Nah, tafadhali, belum terdengar suaranya? Oh, baik. Kita tunggu sebentar. Nah, sambil nunggu koneksi tersambung kembali. Jadi kita melihat jemaah, Al-Quran ini dibaca sendirian dan dibaca bersama-sama. Baik, kayaknya sudah
terkoneksi kembali? Tafadhol. Kemana ini? Nah, diriwayatkan dari Muawiyah. Nah, masih terputus atau sudah terkoneksi? Taib, mengingatkan kembali bahwasanya membaca Al-Quran ini dapat dilakukan secara sendirian. Dan kemarin sudah dibahas lewat mushaf, lewat hafalan, mana yang lebih utama. Dan ternyata boleh, bahkan dianjurkan dibaca bersama-sama. Tapi nanti kita akan jelaskan apa syarat-syaratnya. Orang diperbolehkan baca bersama-sama, ada ketentuannya. Sehingga jangan sampai kita berdalih atau kita berdalil ini amalan yang disunnahkan, tapi ternyata ada ketentuan yang tidak dipenuhi. Karena seringkali kita itu tidak membaca syarat dan ketentuan. Kita baca yang besar ya, dalam sebuah akad umpamanya. Syarat dan ketentuan biasanya kecil. Kita tidak membaca. Dan ini berpotensi yang kita lakukan ternyata melanggar. Yang seharusnya menjadi sesuatu yang dianjurkan, ternyata itu sesuatu yang melanggar. Baik. Sudah terkoneksi? Alhamdulillah sudah Ustaz. Nah, tafadhol, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menghampiri sebuah halaqah para sahabatnya. Lantas bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian duduk bermajelis?" Mereka menjawab, "Mengingat Allah Ta'ala serta memujinya karena menunjuki kami pada Islam serta menganugerahi kami nikmat dengannya." Kemudian beliau bersabda, "Atani Jibril alaihi salam فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة." Jibril alaihi salam telah datang kepadaku dan mengabarkan bahwa Allah Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai. Tirmidzi mengatakan hadis hasan gharib. Kami tidak meriwayatkannya kecuali ini. Ya, banyak hadis terkait hal ini. Taib, ahibati fillah. Banyak hadis yang terkait dengan hal ini. Al-Imam Nawawi mencukupkan dengan beberapa hadis ini. Yang pertama adalah ucapan Nabi SAW. Yang kedua juga ucapan Rasulullah SAW. Yang ketiga praktek. Di mana beliau SAW mendapati halaqah di dalam masjid. Kumpul para sahabat. Nabi tanya sama mereka, "Ma yujlisukum?" Apa yang membuat kalian bikin halaqah ini? Ngapain kalian di halaqah ini? Mereka menyebutkan, "Jalasna nadhkurullah ta'ala." Kita duduk untuk mengingat Allah, berzikir, bersyukur sama Allah, memuji Allah. Itu yang membuat mereka duduk di sana. Berarti ada praktek mereka kumpul, mengingat Allah, berzikir, dan memuji Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Nabi SAW menyebutkan kepada mereka fadilah bahwa mereka melakukan itu nggak apa-apa, bahkan dapat fadilah. Apa fadilahnya? Disebutkan di sini, "Atani Jibril." Jibril tadi datang kepada aku dan dia memberitahu aku bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya. Taib, ini praktek yang terjadi di masa sahabat Nabi. Di masa Nabi SAW dan dilakukan oleh para sahabat Nabi. Tapi kita lanjutkan.
Darimi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanadnya. Ia berkata, barang siapa yang mendengarkan sebuah ayat dari Al-Quran, maka baginya cahaya. Nah, ini mungkin lebih cocoknya menjadi dalil untuk bab selanjutnya ya. Karena ini babnya mendengar, fadilah mendengarkan. Dan boleh jadi ketika ada yang baca bersama, ada yang tidak membaca. Dia cuma mendengarkan. Jadi kadang kalau mamanya ada 10 orang, yang membaca 7 orang. Yang 3 nggak baca, boleh jadi memang dia nggak hafal, boleh jadi memang dia nggak bisa baca Quran. Dia hanya mendengarkan. Maka dia pun akan mendapatkan pahala ya. Yang kita bersama-sama telah mengkaji. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Insyaallah mereka akan dapat rahmat kalau mereka mendengarkan dengan seksama. Artinya mereka tidak membaca, mereka mendengarkan saja. Itu pun akan mendapatkan fadilah dari mendengarkan Al-Quran. Baik, lanjutkan. Ibnu Abi Daud meriwayatkan bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mempelajari Al-Quran bersama sebuah kelompok yang membacanya bersama-sama. Ia juga meriwayatkan keutamaan mempelajari secara bersama-sama dalam satu kelompok dari pemuka salaf, khalaf, dan para qadhi terdahulu. Nah, baik, ini praktek lagi. Praktek yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Ibn Abi Dawud ya. Ibn Abi Dawud, bukan Abu Dawud rahimahullah, tapi Ibn Abi Dawud, bahwa Abu Darda ini di Damaskus ya. Beliau mengajarkan atau mengkaji Al-Quran bersama beberapa orang yang mereka baca bareng-bareng. Berarti diperbolehkan baca bareng-bareng itu. Walaupun sekali lagi, bentar lagi kita akan baca bagaimana Imam Malik mengingkari hal tersebut ya. Kemudian Ibn Abi Dawud selain meriwayatkan dari Abu Darda, dia juga meriwayatkan dari adanya para salafus soleh dan juga al-khalaf dari para disebutkan para qadhi terdahulu ya, yang mereka juga mengajarkan hal itu. Mereka baca bareng-bareng. Taibah. Sudah nih. Selesai pula dalil-dalil praktek dari para salaf yang mengerjakan hal itu. Kita akan membaca adanya pengingkaran. Bahwasanya praktek seperti itu sebenarnya tidak dianjurkan. Dan ini yang menjadi pendapat mungkin sebagian ulama sampai hari ini, ada yang berpendapat seperti itu. Dan ini juga pendapat Al-Imam Malik dan Malikiyah yang berpendapat bahwa praktek bareng-bareng baca Quran, nggak ada yang dengerin, semuanya pada baca, itu praktek yang tidak sahih. Tapi kita baca, tafadhal. Nah. Diriwayatkan dari Hasan bin Atiyah dan Auza'i bahwa keduanya berkata, orang yang pertama kali mengadakan pembelajaran di Masjid Damaskus adalah Hisham bin Ali saat kedatangannya pertama kali kepada Abdul Malik. Baik, ini pendapat Hasan ibn Atiyah dan Al-Auza'i. Bahwa yang pertama kali, ini jadinya bid'ah. Yang pertama kali mengada-ada baca Quran bareng-bareng itu Hisham bin Ismail. Taib, Hisham bin Ismail, sebentar.
Taib Hisham bin Ismail Abil Walid Al-Makhzumi ya. Iya, di sini disebutkan dia itu sempat dijadikan wali sebagai gubernur Madinah ya dari tahun 82 sampai 86. Tapi ala kulli hal bukan personalnya yang dibicarakan, tapi pendapat Hasan bin Atiyah dan Auza'i bahwa yang pertama bikin itu adalah Hisham. Nah, di sini disebutkan Hisham bin Ali ya. Di buku bahasa Arab disebutkan Hisham bin Ismail. Tapi nanti Anda pastikan siapa yang sahih. Kalau di buku terjemahannya disebut Hisham bin Ali. Hisham bin Ali. Berarti pendapat Al-Auza'i ini perbuatan bid'ah. Perbuatan yang baru terjadi di masa Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Rahimahullahu ta'ala. Dan peristiwa itu di Damaskus. Jadi praktek baca bareng-bareng ketika datang ya. Mungkin ya yang kita lihat kadang-kadang habis subuh mereka baca bareng-bareng. Ini dianggap sesuatu yang bid'ah. Baik, dilanjutkan. Adapun diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dari Wahab Ibnu Abdurrahman bin Arzib bahwa ia mengingkari adanya pembelajaran seperti ini dan berkata, aku tidak pernah melihat ataupun mendengarnya, padahal aku telah berjumpa dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, aku tidak melihat seorang pernah melakukannya. Baik, ini juga yang mengingkari praktek baca Quran bersama-sama dengan satu suara. Tadi sudah disebutkan bahwa itu baru ada di masa Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Ibn Abi Dawud meriwayatkan dari Ad-Dhahhak bin Abdurrahman bin Azrib bahwa dia mengingkari ngaji bareng-bareng dengan satu suara itu nggak ada di masa Rasul SAW. Dan dia mengatakan ma ra'ait wala sami'tu. Aku tidak pernah melihat dan aku tidak pernah mendengar. Padahal aku pernah hidup bersama para sahabat Nabi. Dia seorang tabi'in. Dan aku tidak melihat seorang pun di antara mereka melakukan hal itu. Jadi mereka yang ngajinya ada yang ngaji, ada yang dengerin gitu loh. Tidak ngaji dengan satu suara. Ini pendapat Ad-Dhahhak bin Abdurrahman. Baik, kemudian dilanjutkan, siapa lagi yang mengingkari? Ibnu Wahab berkata, aku mengatakan pada Malik, apakah Anda pernah melihat suatu kaum berkumpul lalu seluruhnya membaca satu surah hingga selesai? Ia pun mengingkari hal itu dan mencelanya. Ia berkata, bukan seperti ini yang dilakukan orang-orang, namun seseorang membacakan kepada yang lainnya sebagai contoh. Ini merupakan Barakallahu pengingkaran. fiik. Nah. Iya. Ini pendapat yang melarang baca Quran dengan satu suara. Dan sebenarnya kalau dilihat pendapat ini pun cukup kuat ya. Karena mereka lebih kepada praktek yang terjadi di masa orang-orang terdahulu. Kita tahu Al-Imam Malik kalau nggak salah meninggal tahun 187 insya Allah. Mudah-mudahan nggak salah. Nanti bisa dicek kembali. Dan dia adalah tabi'ut tabi'in. Dan ketika dia ditanya, artinya praktek itu sudah ada di masa Imam Malik. Praktek membaca Quran
membaca satu surat sampai selesai dengan satu suara ya, bareng-bareng, maka Al-Imam Malik menyebutkan pendapat dia. Dia mengingkari hal itu dan menganggapnya sesuatu yang aib. Lalu dia mengatakan laisa hakadha tasna'un nas. Enggak seperti itu yang benar gitu. Yang benar itu satu orang baca kepada yang lainnya dengerin gitu. Ini pendapat Imam Malik. Terus apa bantahan dari Al-Imam Nawawi? Al-Imam Nawawi menyebutkan, silakan. Nah, ini merupakan Ini merupakan pengingkaran yang berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh para salaf dan khalaf. Sedangkan suatu perbuatan yang masih membutuhkan dalil ditinggalkan dan menjadi pegangan adalah perbuatan yang telah kami sebutkan anjuran untuk melakukannya. Nah, jemaah. Jadi sekali lagi masalah ini ada khilaf ya di antara para ulama. Sehingga mereka yang mengingkari, mereka juga punya salaf ya. Bahkan kita lihat dari masa Al-Imam Malik, beliau sudah mengingkari hal itu. Karena pendapat beliau, bahwasanya kumpul bersama-sama bukan berarti mereka baca dengan satu suara. Enggak. Iya, mereka kumpul, mereka mengingat Allah Azza wa Jalla, tapi tidak dengan satu suara. Semuanya baca qul huwallahu ahad umpamanya, bareng-bareng seperti itu. Karena pendapat Imam Malik enggak kayak gitu yang dilakukan gitu loh. Yang ada itu satu baca, yang lainnya dengerin. Tapi pendapat Al-Imam Nawawi dan itu juga pendapat mungkin banyak ulama merasa enggak apa-apa kata dia. Buktinya sudah ada di masa para sahabat Nabi. Memang dalil yang secara rinci ya, detail menyebutkan mereka baca dengan satu suara itu tidak didapatkan. Yang ada memahami ucapan mereka mengkaji, satu kaum yang kumpul mereka mengkaji. Ini difahami ya mereka baca dengan satu suara. Itu kesimpulan yang dilakukan oleh sebagian ulama yang membolehkan baca Quran dengan satu suara. Tapi Al-Imam Malik di sini disebutkan bahwasanya enggak kayak gitu prakteknya. Prakteknya satu membaca, yang lainnya mendengarkan. Itu yang dianggap sunnah. Tapi sekali lagi Al-Imam Nawawi berpendapat yang pengingkaran yang dilakukan oleh Al-Imam Malik ini berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh para salafus saleh. Kemudian di sini disebutkan sedangkan suatu perbuatan yang masih membutuhkan dalil ditinggalkan dan yang menjadi pegangan adalah perbuatan yang telah kami sebutkan anjuran untuk melakukannya. Baik. Di sini disebutkan akan tetapi, dilanjutkan. Akan tetapi membaca Al-Quran dalam suatu perkumpulan memiliki syarat-syarat yang telah kami jelaskan dan hendaknya diperhatikan. Wallahu a'lam. Baik, apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya tidak boleh mengganggu orang lain. Artinya jangan sampai engkau baca bareng-bareng, orang lain terganggu dengan bacaan kalian. Kan orang kalau baca dengan satu suara, maka akan menciptakan, bukan kegaduhan ya, akan menciptakan suara yang besar. Apalagi kalau sekarang menggunakan mic umpamanya. Sedangkan yang berangkat ke masjid itu nggak semuanya mau ikut baca sama kalian. Boleh jadi dia sedang mau sholat sunnah, boleh jadi dia sedang mau baca sendiri, boleh jadi dia sedang mau murojaah. Sedangkan udah dibahas adab bagaimana membaca Al-Quran. Jangan sampai mengganggu yang lainnya. Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ini ana akan bacakan fatwa Syekh bin Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau ditanya tentang pertanyaan gini. Ma hukmu qiraatil Quran jama'atan bi sautin wahid? Apa hukum membaca Al-Quran bersama-sama dengan satu suara?
Apa jawabannya beliau? Qira'atul Quran bi sautin wahidin ma'a jama'atin hadza jaiz. Beliau mengatakan membaca Al-Quran dengan satu suara berjamaah itu boleh. Beda sama pendapatnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menganjurkan ya. Tapi Syekh Utsaimin berpendapat jaiz, diperbolehkan. Asalkan tidak mengandung hal-hal yang terlarang. Apa larangannya? Beliau menyebutkan jangan sampai mengganggu yang di sekitarnya. Kenapa? Ini dalilnya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya disebutkan beliau keluar menjumpai para sahabatnya. Mereka sedang sholat, ada yang baca Al-Quran, dikeraskan suaranya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kullukum yunaji rabbah. Setiap orang di antara kalian adalah bermunajat kepada Tuhannya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Jangan sampai sebagian kalian lebih mengeraskan suaranya daripada yang lainnya. Dalam bacaannya atau dalam Al-Quran. Nah, ini jangan sampai mengganggu. Kemudian yang kedua beliau sebutkan jangan sampai hal itu dilakukan ala sabil tarb. Dalam rangka dengan kondisi yang menggoyangkan badannya ya bareng-bareng ya. Wahazid duhur, punggungnya digerak-gerakkan, kepalanya digerak-gerakkan. Itu nggak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan sampai orang itu membiasakan baca bareng-bareng dengan satu suara yang membuat dia akhirnya nggak biasa baca Quran kecuali dengan cara seperti itu. Jadi dalam bayangan dia baca Quran ya harus bareng-bareng gitu. Jadi kalau di rumah dia nggak baca, di masjid sendiri dia nggak baca, kalau sendirian dia nunggu ada baca Quran bareng-bareng. Nggak kayak gitu. Kalau ternyata menyebabkan hal itu ya lebih baik nggak ditinggalkan gitu. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan Al-Imam Nawawi pun juga beliau menganjurkan jangan sampai syarat-syarat yang telah dijelaskan, adab-adab yang telah dijelaskan di sebelumnya itu dilanggar. Tetap harus jaga adab gitu loh. Orang itu tetap membaca sendiri ya. Kemudian ketika membaca perlu adanya tadabbur ya. Jangan cuma sekedar baca, pokoknya selesai ya. Dengan menggerak-gerakkan kepalanya atau badannya. Tidak. Jadi masalah ini ada khilaf. Ada yang melarang, ada yang membolehkan, dan ada yang menganjurkan. Seperti yang sudah kita baca. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan keutamaan orang yang mengumpulkan mereka sekarang. Kan kita kadang-kadang di masjid nih baca umpamanya. Kita baca sini, lalu kita ayo baca-baca sini-sini. Kumpulkan. Bagaimana dengan orang yang melakukan ini? Baik, karena hukum membaca Al-Quran dengan satu suara dalam pendapat Imam Nawawi adalah dianjurkan, maka yang mengajak pun akan mendapatkan fadilah. Tapi kalau pendapat Imam Malik yang mengajak ini juga akan mendapatkan bagian dari larangan sebenarnya. Baik, silakan dilanjutkan. Mengenai ketentuan orang yang mengumpulkan mereka untuk qiraah, banyak nas-nas yang membahasnya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'an." Orang yang menunjukkan pada kebaikan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakannya. Lanjutkan. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Sungguh, jika Allah memberi hidayah kepada seseorang melaluimu, maka itu lebih baik daripada kamu mendapatkan unta-unta. Nah, lanjutkan. Masih banyak hadis-hadis masyhur yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengajarkan kebajikan dan ketakwaan.
Al-Maidah surat kelima ayat kedua. Tidak diragukan lagi pahala orang yang berusaha. Baik, ini ayat dan hadis yang baru saja dibaca menunjukkan tentang keutamaan mengajak orang dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan. Karena Al-Imam Nawawi berpendapat bahwasanya membaca Al-Quran dengan satu suara itu dianjurkan dengan syarat dan ketentuan yang telah beliau sebutkan. Tapi kalau bicara pendapat Al-Imam Malik ya dan sebagian Hanafiyah, mereka berpendapat itu terlarang. Bahkan mereka menganggapnya bid'ah yang terlarang ya. Ini anak-anak bacakan ucapan dalam madhab Maliki. Qala fil madkhal lam yakhtalif qawlu Malik anna al-qira'ata jama'atan wa dzikra jama'atan minal bid'il makruh. Bahwasanya tidak ada perselisihan dalam pendapat Imam Malik bahwa membaca secara bersama-sama, berzikir bersama-sama itu termasuk bid'ah yang terlarang. Kemudian di dalam kitab Manhil Jalil Syarah Mukhtasar Khalil disebutkan ini qala Syekh Ulaish ka qira'ati jama'atin ma'an bi sautin wahid fatukrah li mukhalafatil amal. Seperti kata beliau, membaca bersama-sama dengan satu suara ini dibenci karena menyelisihi amal yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Walita'idil litarki ba'dim syai'an minhu, karena juga akan menyebabkan orang yang baca bareng-bareng itu kadangkala dia meninggalkan beberapa huruf, beberapa ayat ya, karena untuk mengikuti bacaan bersama tersebut. Li ba'din 'inda dhiqin nafas wa sabqil ghair ya. Ini juga di antara kenapa terlarang ya, selain tidak sesuai dengan amalan penduduk Madinah, beliau menyebutkan di antara sebab dilarangnya juga karena tadi akan kehilangan beberapa ayat atau beberapa kalimat. Kadang-kala orang ini kan nafasnya nggak sama dengan yang lainnya. Ketika dia sedang bernafas, udah kelewat beberapa kalimat umpamanya. Kemudian juga di sini beliau berpendapat dilarangnya karena akhirnya nggak ada yang mendengarkan Al-Quran. Wali adamil isra' lil Quran. Nggak ada orang yang baca Quran. Padahal mendengarkan Al-Quran itu dianjurkan, diperintahkan sebagai perintah Allah. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Taib, itu yang ingin Ana bacakan dari pendapat Malikiyah dan sebagian ulama lainnya, bahwasanya mereka melarang hal itu. Taib. Kalau sudah melarang, yang dibahas oleh Al-Imam Nawawi nggak berlaku akhirnya. Karena di sini Al-Imam Nawawi menganjurkan pula orang untuk mengumpulkan orang-orang membaca Al-Quran secara bersama-sama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ke satu pembahasan yang mirip dengan yang sebelumnya, tapi sebenarnya enggak. Ini yang lebih sesuai dengan pendapat Imam Malik. Insya Allah tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang hal ini. Silakan dibaca. Membaca Al-Quran begini, yaitu berkumpulnya orang dalam satu kelompok, kemudian sebagian membaca 1/10 Al-Quran, 1 juz, atau berdasarkan kesepakatan, kemudian diam. Selanjutnya, bacaan diteruskan oleh yang berikutnya, dan seterusnya. Hal ini baik dan boleh. Imam Malik pernah ditanya mengenai hal ini, dan ia menjawab, tidak mengapa. Barakallahu fi. Jadi kalau membaca Al-Quran secara bergilir, ini mungkin yang lebih sesuai dengan sunnah. Yang tadi nggak ada perselisihan di antara para ulama. Imam Malik pun yang melarang membaca Al-Quran dengan satu suara, beliau mengatakan labas kalau kayak gini. Bahkan sebenarnya prakteknya lebih seperti itu gitu ya. Jadi mungkin masalah ini perlu dikaji kembali ya. Bagi mereka mungkin yang sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan satu suara, mereka mungkin dapat menimbang pendapat Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala, bahwa Imam Malik tinggal di Madinah
Dan beliau melihat bagaimana sebenarnya praktek penduduk Madinah ya dalam membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran secara bergilir itu yang lebih sahih. Dan ana pun kalau ditanya, kayaknya ana lebih condong kepada pendapat Al-Imam Malik ya, rahimahullahu ta'ala. Karena beberapa alasan. Tetap yang pertama dalil-dalil yang mengatakan baca satu kaum kumpul ngaji bareng, itu nggak harus mereka ngaji dengan satu suara. Karena tetap kumpulnya mereka itu bareng-bareng. Dan yang kedua, di mana seorang yang membaca Al-Quran, boleh jadi tadi nafas ana dengan nafas orang itu berbeda. Umpamanya orang yang baca Yasin bareng ya. Boleh jadi ana ya hafal Yasin nggak seperti hafalan fulan seperti air. Kadangkala ana baca salah. Tapi karena yang lainnya sudah melewatin ayat itu, ya sudah ayat itu nggak ana baca. Ana akan melanjutkan agar seiring dengan bacaan kelompok. Gitu. Kemudian boleh jadi tadi ketika dia bernafas, ambil nafas, temennya udah lewat satu ayat. Apalagi yang terakhir yang disebutkan tadi, dianjurkan untuk mendengarkan Al-Quran, gak ada yang dengerin. Ya sudah semua baca masing-masing, gak ada yang mendengarkan, apalagi ya kalau bicara perintah untuk mentadabburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran, dapat enggak? Karena namanya orang mentadabburi Al-Quran, kadangkala dia berhenti lewat ayat rahmat, dia ingin berdoa, minta rahmat Allah. Tapi karena kelompoknya sudah melewatin, akhirnya ya nggak bisa berhenti dia meminta rahmat Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, masalah ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang lebih utama menurut Al-Imam Malik, dan kalau dilihat Al-Imam Nawawi menyebutkan hal ini untuk mengingatkan bahwasanya membaca secara bergilir itu mungkin yang lebih utama. Dengan cara apa? Tadi membaca 10 ayat, yang lainnya diam, menyimak, atau membaca satu halaman, yang lainnya diam menyimak, kemudian dia melanjutkan membaca. Ini yang seperti kita kenal di negeri kita mungkin dengan tadarus ya. Tadarusan, orang-orang itu kalau tadarus biasanya modelnya ada yang membaca, ada yang menyimak. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena pembahasan yang selanjutnya cukup panjang. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tafadhali barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fikum ya Ustadz, wa jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, dan mohon maaf, dan mungkin sebelumnya banyak pertanyaan di kolom chat room Zoom, tapi mungkin di sini kami pilih beberapa saja. Yang pertama, kami akan membacakan pertanyaan yang masuk di room Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bolehkah kita membaca Al-Quran pakai bahasa Indonesia seperti yang ada di Al-Quran Indonesia supaya tidak salah makhrajnya? Apakah yang dinamakan sufi ada tasawuf? Benarkah tasawuf ajaran Nabi? Mohon penjelasannya. Teks. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Iya, jamaah, kemarin sudah sempat dibahas ya, bahwasanya dilarang menulis Al-Quran dengan huruf Latin. Jadi Al-Quran ya dengan huruf Arab tadi. Lalu yang kedua berkaitan dengan membaca Al-Quran dengan huruf Latin. Karena takut salah baca,
makhrajnya umpamanya. Yang jadi masalah, huruf Latin itu tidak mewakili huruf-huruf Al-Quran. Kenapa? Karena memang ada huruf kayak mamanya sa. Sa itu nggak ada di bahasa Indonesia yang pakai sa. Sehingga penulisannya beda-beda nih. Mamanya hadis. Hadis itu ada yang nulis pakai S biasa, ada yang pakai S sama T umpamanya. Sehingga orang yang mau belajar Al-Quran itu seharusnya tidak belajar bagaimana membaca dalam huruf Latinnya, tapi dia membaca bagaimana huruf Arabnya. Tapi bagaimana kalau dia ragu? Alhamdulillah sekarang ini kalau dia ragu mungkin dia mau tanya sama ustadz. Gak bisa, sekarang ini dengan adanya handphone, engkau tinggal pencet ayat itu, keluar suaranya. Sehingga umpamanya bacanya ternyata inna hadzal Qur'an. Engkau dengar, oh hadzal Qur'an. Engkau bisa mengulangin apa yang engkau dengar, tapi tidak dengan membaca teks Latinnya yang kemungkinan besarnya tadi tidak akan sesuai dengan makhraj di Arabnya. Lalu membaca Al-Quran ini perlu dengan talaqi. Boleh jadi kita merasa sudah sahih, tapi ternyata salah. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah dengan mudah kita bisa bertanya. Engkau bisa kirimkan bacaanmu kepada fulan, ini bacaanku benar apa tidak ya. Mungkin merasa berat ini dan itu, insya Allah adanya kesalahan bagi orang yang sedang belajar. Semoga dimaafkan ya. Dan kita tahu sabda Nabi SAW, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran itu kedudukannya bersama malaikat-malaikat yang diutus sama Allah Azza wa Jalla yang baik-baik ya. Dan orang yang baca Quran wahwa yatata'tafi wahwa syak alaih, yang dia mungkin terpatah-patah berat ya, mungkin mengeluarkan beberapa huruf sulit bagi dia, membacanya dengan mengeja yang membutuhkan waktu lebih panjang mungkin dalam menyelesaikan bacaan Al-Quran, lahu ajran, dia akan dapat 2 pahala. Pahala baca Qurannya yang per huruf, yang per ayat, dan pahala kesusahan dia yang dia lawan untuk dapat menyelesaikan bacaan dia. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Berkaitan dengan tasawuf ya. Yang pertama, istilah tasawuf sendiri ini adalah istilah yang mungkin tidak akan didapatkan di masa Nabi alaihi salatu wassalam ya. Ada sebagian yang mengatakan ada di masa Nabi, yaitu ashabus suffah. Ya. Ashabus suffah, dari kata suffah itu tempat di Masjid Nabawi yang dikasih atap, tempat sahabat-sahabat yang miskin yang tinggal di sana. Ibati fillah. Banyak thariqat-thariqat yang tersebar di muka bumi ini, yang semuanya berpendapat bahwa thariqat dia adalah yang paling benar. Thariqat dia bersambung sampai kepada ada thariqat Siddiqiyah, ada thariqat Qadiriyah, ada thariqat Naqsyabandiyah, ada thariqat Rifa'iyah, ada thariqat Syadziliyah, ada thariqat macam-macam thariqat. Yang mereka berpendapat thariqat mereka yang sampai kepada Nabi SAW. Ketahuilah bahwasanya kitab-kitab hadis Nabi SAW, alhamdulillah sudah dicetak. Sahih Bukhari dicetak, Sahih Muslim dicetak, kemudian ada Sunan Abi Dawud, Al-Jami' At-Tirmidzi, kemudian ada Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ada Musnad Imam Ahmad. Di sini kalau kita bicara, apakah yang engkau lakukan ini ada contohnya dari Nabi SAW? Ya dilihat bukunya. Dilihat mana dalilnya. Nabi sufi apa bukan? Abu Bakar sufi apa bukan? Umar sufi apa bukan? Rasulullah SAW itu imamul muttaqin. Imamnya orang-orang yang bertakwa. Jadi engkau beragama seperti Nabi SAW. Ketika ada 3 orang sahabat ya, yang mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi SAW. Kemudian setelah mendengar mereka beranggapan
ibadah Nabi SAW sedikit. Karena ketika ditanya, istri-istri Nabi menyebutkan Nabi SAW ya, beliau tidur di malam hari, kemudian sholat. Nggak sholat full gitu ya. Beliau kadang kala puasa, kadang kala beliau berbuka. Hanya 3 orang ini berpendapat bagaimana beribadah yang lebih dari Nabi SAW. Karena mereka beranggapan Nabi SAW kan sudah diampuni dosa-dosanya. Kita kan belum. Berarti kita harus lebih banyak lagi beribadah. Yang satu mengatakan, aku akan sholat malam tanpa tidur sepanjang masa. Yang satu mengatakan, aku akan puasa sepanjang tahun. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikah dengan wanita. Nabi menikah dengan wanita. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada mereka. Bukan kepada mereka aja, kepada para sahabat. Karena pemikiran ini nggak boleh dibiarkan. Pemikiran ini sudah tidak sesuai dengan sunnah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ketahuilah aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Yang paling tahu tentang Allah di antara kalian. Dan aku sholat malam dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikah dengan wanita-wanita. Lalu beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Jadi silahkan engkau berada di mana saja. Bersama siapa saja. Tapi dalam beragama, engkau bersama Nabi SAW. Menjalankan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka dalam beragama, biasa-biasa aja. Yang wajar-wajar aja. Gak usah berlebih-lebihan, gak usah dikurangin. Sesuai dengan yang diajarkan Nabi, itu yang kita amalkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya mungkin untuk selanjutnya pertanyaan dari salah satu santri RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Afwan, Nana izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa salah satu syarat membaca Al-Quran adalah tidak menggerakkan kepala dan badannya. Tapi bagaimana hukumnya jika menggerakkan badan ke depan, ke belakang, atau ke kanan, ke kiri, Ustaz? Karena biasanya banyak orang yang setoran atau murojaah atau menghafal seperti itu, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Jadi, kalau hal itu terjadi bukan karena sebuah ajaran ya, tapi karena dia memang untuk supaya nyaman dia menghafalnya, menyetorkannya ya. Semoga nggak ada larangan. Tapi kalau itu sebagai bentuk menghayati ya, karena Syekh Utsaimin ketika mensyaratkan nggak boleh ada kondisi orang yang seakan-akan dia mengikuti bacaan dia dengan menggoyangkan kepalanya ya, maka itu dilarang. Maka usahakan ketika anak kok kalau nyetor dengan goyang gitu lebih apa? Lebih fokus gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih utama tidak dengan cara menggoyangkan dirinya, kecuali ada posisi dia memang kalau itu biasanya anak lebih santai gitu ya. Makanya ketika sholat antum tidak melakukan itu ya. Ketika orang sholat pernah lihat orang sholat membaca sambil goyang-goyang ke depan ke belakang, enggak ya. Karena memang dia dituntut untuk lebih khusyuk, dituntut untuk lebih menghayati apa yang dia baca. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya mungkin untuk selanjutnya pertanyaan dari raise hand atas nama Epi Yusnita.
Tafadhali ya Fi Yusmita. Jazakillah khairan, Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Saya mau bertanya, kalau misalnya menyetor bacaan Al-Quran dengan tujuan agar termotivasi untuk membaca seharinya sekian, untuk menghilangkan futur yang ada di diri Ustadz. Jadi menyetor ikut dalam grup tilawah, tapi kita setoran gitu, misalnya sehari sekian. Setoran Itu, Ustadz. bacaannya apa laporan? Laporan saja. Nggak setoran berarti nggak nyetorkan hafalan kan? Nggak nyetorkan bacaan, yang ada laporan aja. Iya, yang satu kan store laporan saja, yang kedua store untuk hafalan. Apakah itu boleh, Ustadz? Masya Allah. Itu saja pertanyaannya, Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Syukran, Ustadz. Wa iyyaka. Ahibati fillah. Innamal a'malu binniyat ya. Kita tahu di antara yang menjadi korek api neraka itu adalah alimun wa qari'ul Qur'an. Adalah orang yang alim, seorang ustadz, dan orang yang hafal Al-Quran. Orang yang pandai membaca Al-Quran. Karena dia ketika ditanya sama Allah, innama ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya, aku belajar karena mengharapkan keridhaanmu dan ajarkan kepada manusia juga karena berharap Allah Azza wa Jalla, dan aku membaca Al-Quran karenamu. Tapi ternyata disebut kadzabta, bohong, dusta. Maka jangan sampai itu yang terjadi. Kalau sekedar untuk memotivasi, boleh jadi laporan itu membuat engkau termotivasi untuk membaca Quran lagi. Tapi boleh jadi laporan itu membuat engkau jadi riya. Ini masalahnya kembali kepada hati orang yang membaca. Sehingga kalau engkau sudah termotivasi, gini, Allahu a'lam ya, nanti dilihat kondisi orang. Kalau engkau sudah termotivasi, engkau tidak perlu laporan. Udah engkau baca. Jadikan itu antara engkau sama Allah. Kenapa? Karena engkau bacanya di rumah. Engkau bacanya di rumah dan gak ada orang yang tahu sebenarnya. Tapi dengan laporan itu akhirnya orang jadi tahu. Oh, fulan bacanya 1 juz. Oh, fulan bacanya 2 juz ya. Orang jadi tahu. Nah, orang jadi tahu ini apakah berdampak kepada hatimu atau tidak? Engkau yang lebih tahu hal itu. Karena ada orang yang baca tersembunyi, gak ada orang yang lihat, tapi hatinya kepingin dia diketahui sama orang. Bahwa dia orang suka menghatamkan Al-Quran. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi secara hukum ketika engkau laporan itu seperti anak-anak ya, yang mungkin di pondok dia wajib melaporkan hal itu karena dalam masa pendidikan, di mana dalam masa itu terkadang ada pemaksaan ya dari guru demi mencapai target. Karena orang itu ya secara kejiwaan malas, dia kepinginnya santai. Tapi dengan adanya program sekolah yang menekan dan mengikat, akhirnya target itu tercapai. Ini nggak ada masalah. Tapi kalau engkau tadi sebenarnya engkau alhamdulillah sudah termotivasi dan nggak ada masalah, lebih baik engkau ya nggak perlu dilaporkan hari ini kau baca Quran berapa juz gitu. Tapi ada kondisi ndak, anak sekarang kayaknya masih lagi futur ya, insya Allah. Ketika engkau sudah semangat udah nggak perlu laporan ya, anak undur diri dulu. Afwan, sudah engkau semangat baca sendiri, nggak usah laporan sama mereka. Kau laporan sama Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara setoran hafalan, nah itu diperlukan. Kenapa? Karena setoran hafalan ini bukan laporan engkau hafal berapa, bukan. Tapi engkau ingin memperbaiki bacaanmu dan memastikan bahwa hafalanmu benar. Kadang-kala kita waktu namanya sudah hafal, tahu-tahu di ujian banyak salahnya. Nah, kita setorkan dulu kepada kawan kita
agar bisa dipastikan bacaan kita benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz. Iya, Ya mungkin untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari chat room Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Apakah diperbolehkan saat mengikuti tilawah sementara teman sedang membaca ayat, kita juga membaca ayat yang lain untuk mempersiapkan giliran bacaan kita? Atau seharusnya menyimak saja bacaan orang lain? Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jadi kembali kepada kondisi. Seharusnya memang ketika orang lain membaca, kita mendengarkan. Tapi ada orang yang ketika orang lain membaca, kita juga baca yang lainnya umpamanya. Kalau tadi dikatakan yang baca secara bergiliran ya, dimana kalau yang lebih utama tentunya ketika fulan membaca, engkau menyimak bacaan fulan. Engkau akan mendapatkan rahmat di situ ya. Tadi akan mendapatkan bagaimana disebut-sebut sama Allah Azza wa Jalla. Daripada engkau membaca sendiri yang tidak dibaca oleh kawanmu. Kalau membaca apa yang dibaca, ini kembali kepada hukum yang pertama tadi yang dikatakan dianjurkan oleh Imam Nawawi ya. Baca bareng-bareng dengan satu suara. Tapi sepertinya pertanyaannya, kawannya membaca ayat 10 ayat, dia membaca ayat 10 sesudahnya karena dia takut salah umpamanya. Dan di sini juga masalah niatnya. Kita bukan sedang pamer bacaan kita bagus. Kita bukan sedang pamer bacaan kita nggak ada salahnya. Tapi kita sedang membaca kalamullah yang kita perlu keikhlasan. Dan kalau ternyata ada bacaan kita yang salah, ada yang memperbaiki nantinya. Maka lebih utama ketika kawan mau membaca, engkau fokus mendengar bacaannya sebagaimana Nabi SAW, beliau yang hafal Al-Quran, yang diturunkan kepada beliau Al-Quran, ketika Abdullah bin Mas'ud membaca, beliau mendengarkan sampai selesai. Dan dalam mendengarkan ini, usahakan ada tadabbur. Boleh jadi engkau mendengarkan dan melihat terjemahannya. Jadi fulan membaca, ayat-ayatnya engkau dengarkan dan engkau juga menyimak, mungkin melihat terjemahannya supaya engkau lebih menghayati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Afwan Ustadz, apakah masih ada waktu untuk bertanya? Baik, kita mungkin 2 pertanyaan lagi kemudian masuk ke kuis. Nah. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Umma Azhar. Tafadhol Umma Azhar. Ya, jazakillahu khair. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana jika kita mendengarkan murotal, tetapi dengan beraktivitas banyak gitu, jadi sambil nyapu, sambil ngepel, sambil masak gitu. Sedangkan saya pernah mendengar di salah satu pendapatnya Ustadz yang lain, ketika kita membaca murotal itu harusnya duduk gitu, tidak boleh sambil beraktivitas yang lain. Lebih baik jika mendengarkan kajian saja gitu, kajian dari Ustadz saja yang boleh memasak atau beraktivitas lain gitu. Sedangkan kalau misalkan saya pengennya kalau lagi kajian itu sambil menulis gitu. Tapi kalau lagi masak tuh pengennya sambil murojaah gitu, sambil mendengarkan murotal gitu. Itu bagaimana ya Ustadz? Jazakumullahu khairan katsiran Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Ini subhanallah di masa sekarang ini ada nikmat Allah yang besar. Yang Allah berikan kepada kita di mana kita dapat menyimak Al-Quran tanpa ada
orang yang membacakannya kepada kita. Bahkan kadangkala yang baca Al-Quran juga sudah meninggal dunia. Tapi suaranya masih bisa dinikmati. Kalau pertanyaannya mana yang lebih utama? Maka yang lebih utama memang orang itu mendengarkan Al-Quran sambil fokus gitu. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan perhatikan la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang lebih utama memang kalau dengerin Al-Quran ya sambil duduk fokus. Akan tetapi ketika seorang beraktivitas dia mendengarkan Al-Quran, mungkin menurut sebagian pendapat ulama memang seakan-akan dia tidak menghormatin Al-Quran tersebut. Karena dia beraktivitas lain. Tapi di sisi lain dia ingin memanfaatkan waktunya untuk dapat mendengarkan Al-Quran. Ya. Memang boleh jadi jamaah ketika dia sambil nyapu, jangan sambil nyapu ya. Orang yang sedang duduk dengarkan Al-Quran kadang-kala konsentrasinya kemana-mana. Anda rasakan sendiri ya. Ketika Anda baca Al-Quran, baca 2 halaman, kadang-kala 2 halaman itu nggak ada satupun yang nempel di hati. Sampai mana tadi ya? Karena kita membaca dengan pikiran kemana-mana. Sehingga ketika orang tadi nyapu, beraktivitas, memang yang dikhawatirkan dia nggak konsentrasi. Sehingga pahala dari mendapatkan bacaan Quran atau mendengarkan Al-Quran pun tidak sempurna buat dia. Seperti makanya sebagian ulama berpendapat nggak kalau engkau membaca Quran ya dengarkanlah. Duduk mendengarkan dengan seksama. Itu tentu kondisi yang paling utama seperti itu. Mendengarkan sebagian mengatakan lebih baik dengarkan ceramah. Iya, dalam ceramah itu pun sebenarnya ada ayat-ayat Allah yang dibaca. Bahkan di sana ada peringatan-peringatan yang mungkin kita faham. Banyak di antara kita baca Quran gak faham dia. Walaupun dia duduk menyimak pun dia nggak paham dengan apa yang dibaca. Di ceramah itu pun kadang-kadang dibacakan ayat-ayat Allah, dia dalam kondisi menyapu sehingga tidak bisa fokus. Jadi intinya engkau berusahalah untuk kalau mau yang afdol tentunya tadi dengan duduk menyimak ya, membaca mushafnya, mendengarkan dan kita mengikuti dan membaca mushafnya itu yang lebih utama. Tapi kalau memang nggak memungkinkan dan engkau ingin mendengarkan Al-Quran ya, engkau ingin memang benar-benar Al-Quran itu menjadi penyejuk dirimu, semoga ya tetap dapat pahala walaupun mungkin tentunya tidak sempurna pahala yang didapatkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz. Mungkin pertanyaannya tinggal satu lagi. Izin bertanya satu lagi Ustadz. Hukum jika di kelas tahsin di saat ustazahnya membacakan Al-Quran untuk memberikan contoh dengan bacaan sesuai tajwid, kemudian diikuti dibaca bersama-sama dengan santrinya, itu bagaimana Ustadz? Barakallahu fiik. Iya. Kalau tujuan membaca bersama-sama dalam rangka menghafal dan memperbaiki bacaannya, insya Allah nggak ada masalah ya. Orang tadi kita juga bahas ya bersama-sama bahwa pendapat jumhur ulama, mungkin tadi di kalangan Imam Nawawi menukil pendapat yang melarang itu pendapat Imam Malik dan sebagian Hanafiyah. Dalam rangka tidak belajar pun mereka berpendapat dianjurkan. Artinya sekedar mau baca Quran gitu loh. Apalagi kalau kondisinya memang ini untuk mengajarkan. Jadi kalau tujuannya sang guru membaca, kemudian sang murid mengulangin dalam rangka memperbaiki bacaan mereka, insya Allah nggak ada masalah dan ini masuk yang dianjurkan ya. Karena mereka ingin memperbaiki bacaan mereka. Tapi kalau tadi mereka baca bareng-bareng tapi kehilangan beberapa ayat. Tapi biasanya enggak sih. Anda lihat biasanya kalau guru sedang mengajarkan itu tidak berhalaman yang
banyak, biasanya mungkin satu halaman atau kadangkala hanya satu surat pendek, sehingga yang dikhawatirkan oleh Imam Malik atau para Malikiyah di mana kehilangan beberapa kalimat ya, atau dia kemungkinan naik tarik nafas sedangkan bacaannya sudah ke ayat berikutnya, insya Allah itu dapat dihindarin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi kuis. Naam, tafadhali. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi kuis. Tafadhal Ustaz. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang pertama ya. Siapa yang berpendapat tidak dibolehkannya membaca Al-Quran bersama-sama dengan satu suara? Tafadhali, nah. Tafadhal untuk Ibu Nunung. Assalamualaikum Ustaz, coba jawab. Yang mengingkari praktek ini Imam Malik dan sebagian ulama Hanafiyah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahsanti. Baik, pertanyaan kedua. Apa perbedaan membaca bersama-sama dengan satu suara dan membaca dengan bergiliran? Perbedaan hukumnya. Ini mungkin buat santri PRQ. Nah, hukumnya ya. Perbedaannya adalah ketika membaca bersama-sama dengan satu suara itu bacanya bareng-bareng, Ustaz. Kalau misalnya baca bergilir itu satu baca semuanya dengerin. Secara hukumnya? Hukumnya. Secara hukumnya apa perbedaannya? Hukum bagi yang baca bersama-sama, hukum yang baca bergiliran. Suaranya nggak terdengar ya? Belum dijawab. Oh, belum dijawab. Nah, tafadhali. Tidak mengapa, Ustaz. Iya, enggak, kalau yang tadi, kalau yang baca bersama-sama dengan satu suara, itu ada khilaf di antara para ulama. Iya. Kalau yang baca bergiliran, hukumnya bagaimana pendapat Imam Malik sendiri? Iya, beliau berpendapat membolehkan. Baik, pertanyaan terakhir nih. Apa alasan Maliki atau Imam Malik dan Hanafiyah berpendapat bahwasanya membaca bersama-sama dengan satu suara itu termasuk perbuatan yang terlarang atau perbuatan yang tidak dianjurkan? Apa alasan mereka? Nah, tafadhal. Tafadhal Ibu Hafsah. Afwan, suaranya pecah ya. Mungkin bisa mendekat atau gimana?
Baik, bisa dibantu Ustazah apa yang jawabannya? Ana nggak dengar ya. Afwan, dari sini juga nggak kedengeran Ustaz. Ya, mungkin bisa dialihkan ke yang lainnya. Mohon maaf Ibu karena memang nggak terdengar ya. Insya Allah pada anak RT ada yang bisa. Siap, nah, tafadhal. Karena di sini cara baca dipanggil Quran lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Kedua apa? apa yang kedua? Nah, yang kedua menyebabkan kehilangan beberapa ayat ya, atau beberapa kalimat karena dia mungkin antara cepat dan lambatnya bacaan kelompok tersebut ya. Kadangkala dia bernafas, tahu-tahu tarik nafas, tahu-tahu sudah melewat ayat selanjutnya. Kemudian yang ketiga, perintah untuk mendengarkan ya. Sehingga orang yang membaca, sama-sama baca, kadangkala dia nggak akan mendengarkan. Baik, barakallahu fiik ya. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Intinya jamaah dalam masalah ini ada khilaf dan kita kadangkala perlu berlapang dada. Kita juga perlu menjelaskan kepada mereka yang mungkin membaca bersama-sama dengan satu suara yang ikut pendapat Syafi'iyah dan Hanabila, dan Syekh Utsaimin juga menjelaskan itu jaiz, itu diperbolehkan tapi dengan syarat dan ketentuan. Sehingga orang-orang yang melakukan itu dapat memenuhi syarat dan ketentuan tatkala mereka baca bareng-bareng. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Wa jazakumullahu khairan ya Ustazuna. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA Hafizahullah Ta'ala, dan tim SRB yang telah meluangkan waktunya untuk kami untuk menyiarkan kajian ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz dan dapat menambah semangat kita dalam menuntut ilmu syar'i. Ana memohon maaf kepada partisipan yang tidak kami sampaikan pertanyaannya karena banyaknya pertanyaan yang masuk, dan dengan waktu yang terbatas, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.